Perkenalkan, nama saya Evidian Sofiana. Kalau di rumah saya dipanggil Lucky. Kalau mencari saya namanya Lucky, bukan Evi kalau di rumah. Saya dari Desa Sumberjati, Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang, tepatnya RT 9, RW 2, Kerajaan Tengah. Saya terlahir dari Bapak Misnapi dan Ibu nama saya Alima. Bapak saya kerja di Dinas Lingkungan Hidup. Terus kalau ibu rumah tangga. Saya mempunyai adik 2, yang satu cowok, yang satu cewek. Saya ikut WUSU 2014. Sebelumnya saya gulat. Saya ikut gulat dari SD kelas 6 terus sampai berhenti 2011. Awalnya itu saya kan dulu disuruh pijet-pijetan gitu kan. Ada mijet guru, salah satu guru, kamu kok kuat gitu, Evi kamu ikut gulat ya gitu. Dari kelas 5 SD dulu ditawarin gitu, masih enggak pak gitu. Baru kelas 6 itu mencoba, saya ikut gulat 2 bulan latihan, ikut pertandingan langsung juara 1 kayak gitu. Awalnya guru saya SD itu sih almarhum dulu ketua PGSI-nya Lumajang, Pak Sulkan. Kelas 2 SMA saya ikut kejuaraan nasional gulat. Pertama kali ikutnya di Bandung. Saya dapat nomor 2, kalah sama Kaltim waktu itu finalnya. Dulu waktu awal di WUSU tentunya itu olahraga baru buat saya, karena waktu itu saya tuh kuliah PKL kan di salah satu cabang olahraga gulat di Surabaya. Saya di situ ada tugas kuliah terus. Nah kebetulan WUSU itu cari atlet waktu itu gitu ceritanya. WUSU cari atlet, senior saya itu Evi coba kamu ikut. Mbak saya nggak tahu WUSU, memang benar-benar nggak tahu WUSU itu seperti apa, nggak ada di bayangan gitu. Pikir saya tuh kayak nari atau ya apa, WUSU kan lebih ke seni kan yang saya tahu. Terus datanglah saya menemuin pelatih saya yang sekarang itu di situ. Ternyata gulat itu ada pukulan, tendangan, WUSU itu ada pukulan, tendangan, bantingan, tangkapan, dan dorongan. Saya susahnya waktu itu takut pukulan, karena tiap dipukul selalu gini dulu, selalu gitu. Iya, kayak ada fobia di pukulan kayak gitu. Nah dari situ sampai pelatih saya tuh, kamu harus lawan rasa takut itu gitu. Disuruh ngerasain dipukul tuh nggak sakit kayak gitu. Nah dari situ saya mencoba sampai akhirnya 2014 awal ikut WUSU saya ke Jurnas kalah, terus ke Jurdas Jawa Timur nomor 1, baru Prapon 2015 saya dapat nomor 3. Itu juga melewatinya juga nggak gampang. Tentunya kalau di WUSU fisik yang benar-benar ada beda penampakan bedanya gulat sama WUSU. Ya sama-sama fisik, cuman saya lebih ngerasa berat itu di WUSU. Karena WUSU 400-an, 800-an kayak gitu. Dulunya saya nggak kuat lari mas. Sampai sekarang perbedaannya itu jauh banget gitu. Sekarang itu saya kayak dari dulunya lambat larinya, sekarang tuh kenceng kayak gitu. Ya mungkin semua karena latihan sih. Iya tiap hari latihan. Kalau menurut saya fisik sama mental itu harus sama. Iya. Kalau teknik itu pasti mengikutin. Kalau fisiknya bagus, tekniknya pasti jalan. Tapi kalau fisiknya jelek, otomatis juga nggak jalan teknik. Biarpun dia pintar teknik apapun, bisa gaya apapun, tapi kalau fisiknya jelek juga nggak jalan. Begitupun sama mental. Kalau mentalnya sama nyalinya nggak bagus, juga pasti nggak jalan. Ketika kalau kita nyali sama mentalnya udah 90%, udah pasti kita bisa menang kayak gitu. Istilahnya kayak udah pasti menang duluan kayak gitu. Karena kalau kita semakin sering sparring, sering bertanding, nanti tuh waktu kita di pertandingan tuh kayak hal biasa gitu, kayak sama aja. Jadi kalau kita berlatih kayak pertandingan, kita bertanding kayak berlatih kayak gitu. Menerapkannya sih seperti itu. Ya memang awalnya nggak mudah, tapi lama-lama kita latih pasti bisa. Awalnya saya memang nggak percaya diri, ikut MMA itu takut
malu-maluin gitu, takut kan ini dilihat ditonton di televisi kan, beda sama kalau usu kan cuman orang sekitar kita atau ya apa gitu. Waktu itu saya sering tanya-tanya sama senior saya, sama pelatih saya, Mas, saya beneran tak ini mas, kayak nggak malu-maluin saya ikut MMA kayak gitu, saya beneran mas ini bisa gitu, nanti saya mau takut malu-maluin pelatih sama yang lain gitu. Sering kayak gitu, sering ngomong sendiri juga, pantas nggak sih saya di sini, kayak ngerasa nggak pantas gitu, saya bisa nggak ya kayak gitu. Ternyata pas saya tanding saya menang, jadi nambah rasa percaya diri saya, oh ternyata saya bisa. Nggak semua yang kayak keraguan kita itu jadi momok buat kita kayak gitu, kita tuh bisa berprestasi lagi. Kalau saya sih karena masih muda, saya pinginnya tuh semuanya harus kita menguasai, tentunya prestasi ya mas kayak gitu, jadi kayak harus banyak prestasi lah kayak gitu. Ada, iya pasti ada mas, wajar sih kalau atlet mau gugupnya tuh pas dipanggil kayak Evidian Sofiana dan Genta, pas turun itu gugupnya di situ aja, pas udah naik ke oktagon udah nggak ada rasa itu, kayak kan apalagi udah ada berdepan sama lawan, intinya antara saya memukul apa saya yang dipukul, saya yang mematikan dia apa saya yang dimatikan kayak gitu. Aslinya yang selain orang tua ya mas, itu pelatih saya sama saya tuh udah kayak bapak sama anak gitu, ada chemistry di situ gitu. Jadi yang meyakinkan saya, yang bisa membuat saya sampai saya seperti ini tuh pelatih saya ini. Iya, pelatih saya. Kalau kalah berarti saya kurang latihan, berarti lebih bagus dia daripada saya. Cuman dari situ saya mikir gini, saya harus bisa memperbaiki yang kemarin. Mungkin saya kalah fisik, teknik atau apa, jadi saya lebih nggak mau yang berlarut-larut kayak frustasi atau apa gitu, enggak sih mas, saya nggak ada pikiran seperti itu. Yang penting saya memperbaiki latihan saya, fisik, teknik. Insya Allah kalau kita ngerasa oh ya latihan saya sudah maksimal, insya Allah saya bisa kayak gitu. Ya kecewa tapi nggak harus berlarut-larut gitu sih kayak gitu. Harus kita sendiri yang memunculkan rasa semangat lagi kayak gitu. Semenjak saya habis ikut MMA itu, tadinya kan saya takut pukulan. Setelah saya main MMA, oh ternyata seperti ini. Itu saya bisa ngerasain pukulan yang bener-bener keras kayak gitu tuh ya pas di MMA ini kayak gitu. Banyak pengalaman yang saya dapat selama saya ikut MMA ini kayak gitu. Kalau ya itu mas, kalau di MMA kan 3 bulan sekali, 2 bulan sekali kayak gitu, beda sama PON. Kalau PON kan jangka panjang, ini jangka pendek, jadi mau nggak mau saya harus mengejar. Kayak misalnya dikasih pelatih, pernah kan saya lari 2,4, waktu itu kan kita kan mungkin karena latihan intensitasnya naik, otomatis capek, ada rasa capek, terus kayak keju semua kayak gitu. Saya sempat disuruh lari 2,4, waktu itu turun, disuruh berhenti sama pelatih, kamu berhenti gitu, karena udah nggak bisa maksimal, belum 6 putaran, cuma 4 putaran disuruh berhenti. Terus sayanya, kamu kenapa, ada apa gitu. Ya saya cerita, memang kaki saya berat om, kayak apa ya, kayak nggak ada rasa, ya berat banget gitu om, udah gituin. Terus yaudah kamu coba lari lagi, waktunya tambah jelek, tapi kamu ngulang nanti jam 2 siang katanya pelatih. Iya om, lari jam 2 siang, lari tetap mas, waktunya tuh jelek, memang nggak bisa bagus kayak yang seperti kemarin. Saya tuh ya ada rasa dongkol gitu kan, ini kan udah dibilangin saya tuh udah nggak bisa maksimal karena saya tuh capek, apa ya, kayak kaki saya tuh udah berat, ngerasa berat banget, tapi kenapa pelatih kok maksa saya terus gitu. Sampai akhirnya tetap jelek. Pelatih saya yang satunya tuh yang asistennya ditelepon, Evi suruh ngulang lagi nanti jam 3:30, bilang sama dia kalau dia nggak bisa lebih bagus dari target yang ditentukan, nggak usah berangkat MMA. Sempat digituin, padahal itu 4 hari mau berangkat. Iya, terus yaudah saya mencoba mas, lari tetap waktunya nggak jauh beda sama yang kedua disuruh ngulang itu, yang ketiga disuruh ngulang. Akhirnya pelajaran dari situ yang saya dapat,
Kalau saya nggak dikasih beban yang seperti itu, beratnya seperti itu, saya nggak bisa melampaui target yang selanjutnya kayak gitu. Tadinya ada rasa dongkol sama pelatih, apa sih om ini kok nggak ngerti, udah tahu kondisi saya tuh capek, dari kemarin saya sudah di press kayak gitu. Ternyata besoknya saya tuh ngobrol dengan mas berdua, kamu kenapa sih kok nggak bisa naik, targetmu kok nggak naik-naik gitu kan. Om Evi itu ngerasanya capek gitu, nggak tahu kenapa badannya Evi nggak enak kayak gitu kan. Tapi saya yakin saya pasti bisa kayak gitu. Saya nggak cuma butuh ngomong doang, nggak butuh omongan, saya butuh bukti gitu. Itu rasanya kayak ada yang nampar gitu mas, kayak harga diri digitukan kayak gitu. Akhirnya besoknya saya dites bisa mas, lebih bagus malah dari yang itu. Terus saya ngomong sama pelatih, oh maaf kalau misalnya kemarin saya dongkol sama om, ternyata kalau Evi nggak diginiin om, Evi tuh nggak bakalan sekuat itu. Dan itu terjadi saat saya lawan sama yang Mantili itu mas. Dia tendangan. Saya tuh gini, daya juang mas, saya dapatnya tuh daya juang dari latihan yang diberi pelatih kemarin kayak gitu. Itu di Ortagon itu yang saya rasakan tuh seperti itu kayak gitu. Jadi oh iya, kalau saya kemarin nggak ngalamin ini, saya sudah nyerah dari yang awal-awal kayak gitu. Ternyata ya itu mas, pelatih memang lebih tahu sih. Saya tipikalnya orangnya tuh yang harus dipanasin gitu mas. Dipancing. Iya dipancing, nggak bisa yang kayak kalau misalnya melempem ya melempem kayak gitu. Saya tipikalnya tuh kamu jelek kayak gitu digituin, saya nggak mau kayak gitu. Saya sama Mas Gunawan 11-12 orangnya, tipikal dipanasin gitu. Dan saya juga orangnya bergantung sama pelatih. Mungkin karena udah kayak bapak sama anak itu mas, jadi kayak apa-apa kayak misalnya ada tryout ke Cina gitu sama pelatih, saya tetap lihat pelatih saya yang dari Indo, oh gitu kayak gitu, ya kayak gitu. Cuma kan 2 kali pertandingan ini kan saya tanpa pelatih kan, 2 pertandingan kemarin tanpa pelatih saya. Di situ saya juga ada kayak biasanya saya kan bergantung sama beliau gitu. Cuman beliau telepon gini, Evi saya percaya sama kamu, ini tanggung jawab saya, kamu saya kasih tugas gitu. Gimana caranya kamu harus bisa survival, ada saya dan nggak ada saya. Jadi itu saya putar balikan mas, saya anggap pelatih saya di situ kayak gitu. Kan psikolog ada yang ngajarin kita kayak gitu kan. Itu saya kayak waktu prapon WUSU 2015, pelatih saya kan waktu itu sekolah perwira kan. Oh polisi? Tentara pelatih saya. Jadi di situ 2 minggu mau berangkat prapon, pelatih saya kepanggil itu. Sayangnya saya gimana caranya saya harus bisa kayak gitu, harus bisa survival gitu. Saya menganggapnya tuh dia ada di tribun. Dan waktu itu kan saya yang lawan sama Jawa Tengah itu kalah pertama mas. Ronde pertama saya kalah. Ronde kedua itu saya kayak ngelihat ada pelatih saya gini-gini gitu mas. Waktu di tribun itu, pelatih saya lihat. Ya udah, itu kayak saya langsung menang itu, bisa memenangkan waktu prapon nomor 3 saya kan. Itu ya kayak lebih, memang psikologis itu nyambung mas, ada. Iya. Kan kadang orang itu menilainya enak gitu, nggak tahu waktu di dalam arena itu kan gimana caranya kita menguasai itu kayak gitu. Saya sih kalau ada netizen yang gini-gini, yang positif saya ambil, yang negatif saya sisihkan kayak gitu. Pertama-tama saya susah ngatasin itu, awal-awal tuh kayak oh Evi nggak mau di sini kayak gitu, ini apa kok gini gitu. Evi tuh orangnya nggak kayak gini, sempet mau nangis waktu itu pas ada itu pelatih saya, Evi kamu nggak usah dengerin itu gitu. Terus saya belajar, ada teman saya yang tukang foto itu ngasih tahu juga kan, itu kamu sisihkan, nggak usah kamu baca yang yang positif aja. Kayaknya sekarang sih udah bisa itu. Iya, saya awalnya itu setelah PON 2016 kan ada off 1 tahun itu, saya jadi guru di SMA Negeri Yosowilangun. Ya, guru olahraga di sana. Terus karena ada panggilan lagi TC, saya berangkat latihan lagi gitu. Awalnya memang ngajar di SMA Yoso. Waktu itu sempat udah mau fokus di guru aja gitu, mau mengembangkan WUSU di sini di Lumajang kayak gitu. Kan kalau kita di sekolahan pasti banyak anak-anak yang peminatnya itu banyak kan mas. Kenapa nggak saya manfaatkan itu? Selagi itu hal positif kayak gitu. Oh gini, waktu itu kan kalau di MMA kita ada julukan
waktu itu saya juga baru tahu kan, ini kan awal kan ya Mas ya. Oh iya, julukannya apa ya, saya bingung. Terus akhirnya saya itu ngobrol sama pelatih, koordinasi, om ini seperti apa ya, om ini ada julukan, Evi julukannya apa ya gitu, ikonnya Lumajang apa Evi gitu. Terus akhirnya saya ngomong ada pisang sama jaran kencak gitu kan. Kalau pisang kan nggak mungkin Mas gitu, terus jaran kencak kan masih, oh ya kayaknya tuh ke hati saya gitu loh Mas, saya bingung jaran kencak kayak gitu. Yaudah Evi jaran kencak itu gitu. Dan saya tuh lebih bangga kalau membawa nama daerah saya kayak gitu, kayak lebih apa ya Mas, kayak denger aja tuh merinding gitu. Jadinya ya udah saya milih jaran kencak. Nah waktu itu saya juga interns, kita mau keluar dari arena kan ada internsnya, kayak itu kan disuruh bawa nama daerah, apa kayak menjunjung itunya daerah, nama lagu daerah atau apa gitu. Saya cari itu lagu Kuda Kencak waktu itu, bingung juga sih Mas, mendadak semua kan. Akhirnya saya pakai itu, terus saya juga pakai baju apa belangkonan gitu, sama pakai pernik-pernik gitu. Ya itu, akhirnya jaran kencak. Harapannya saya banyak anak muda atau adik-adik saya nanti yang bisa ikut ke ajang ini. Nggak harus saya aja, jadi biar banyak gitu loh Mas, nanti kita kan bisa berbagi ilmu kayak gitu, mengembangkan olahraga baru di Lumajang kayak gitu. Untuk mereka, saya sendiri ikut MMA tujuannya juga mengenalkan sama masyarakat Lumajang bahwa kita itu nggak cuma hanya satu cabur, bisa ke cabur yang lain kayak gitu. Jadi galilah prestasi sebanyak mungkin, dan itu dari hal apapun, selagi itu bisa prestasi, kenapa tidak, ada peluang masuk kayak gitu.